Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang terhormat, tanpa terasa bahwa kita sekarang ini memasuki pada seri yang ke-8. Sudah cukup jauh pembicaraan kita. Bahkan dari A sampai Z sudah saya kemukakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Quran. Para pendengar yang terhormat, pada seri yang ke-7 itu telah saya sampaikan bagaimana caranya untuk menyusun satu komposisi yang praktis dengan bayati di awalnya, bayati qarar, kemudian meningkat dengan langsung pada jawab, bahkan jawabul jawab, dengan berbagai macam lagu yang kita sukai, yang terbaik untuk kita maksudnya. Dan begitulah seterusnya. Manakala kita ingin menyambung dengan lagu-lagu berikutnya, tinggal kita sambung saja. Kita lihat kondisi kita. Sesuaikan lagu yang kita ingini itu dengan kondisi pribadi kita masing-masing saat itu. Jangan kita cuma terkendali oleh nafsu, ingin yang terbaik, kemudian pada pelaksanaannya nol. Karena kita bernafsu ingin mencapai yang paling baik, yang paling tinggi, padahal kondisi kita saat itu sudah kurang baik. Begitulah para pendengar, kalau kita menginginkan suatu lagu nanti, kita isi berikutnya dengan lagu yang kita ingini, sesuaikan dengan kondisi kita pada saat itu. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya lampu merah dan sadaqallah. Pendengar yang budiman, berikutnya saya ingin menjawab pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita jawab, dan mari kita dengarkan bersama. Pada pertanyaan yang kedua, saudara penanya menyatakan bahwa untuk tampil dalam satu MTQ atau untuk membaca Al-Quran dalam suatu forum yang sangat baik, forum yang cukup besar, Anda telah merasa siap, bahkan siap tempur lahir dan batin. Apa yang mau dibaca Anda sudah siapkan. Kemudian fisik juga Anda sudah siap untuk itu. Akan tetapi justru pada saat yang ditentukan, saatnya tiba, tahu-tahu apa yang Anda selama ini takutkan terjadi. Suara Anda menjadi serak, pecah, tidak bisa untuk membawa suara tinggi, gemetaran, dan lain sebagainya. Nafas yang tadinya panjang jadi pendek, ngos-ngosan. Suara yang tadinya melengking tidak ada lagi bekas-bekasnya. Begini saudara, menurut hemat saya, hal seperti itu memang sudah lumrah terjadi pada siapapun.
Bahkan sebagian besar para qari-qari'ah mengalami pengalaman seperti ini, seperti pengalaman Anda, terutama pada masa-masa permulaan karirnya. Hal ini tidak disebabkan oleh sakit, tidak disebabkan oleh masuk angin, radang tenggorokan, atau flu yang ada, flu yang asli ada pada diri Anda. Tidak. Akan tetapi yang pasti adalah bahwa ini adalah sebenarnya gangguan psikis, gangguan kejiwaan yang ada pada diri Anda itu. Anda terlalu konsentrasi memikirkan penampilan Anda dalam MTQ misalnya, sampai berhari-hari memikirkan hal itu, memikirkan itu saja. Dan akhirnya konsentrasi itu pun berubah menjadi satu ketegangan-ketegangan. Kalau sudah dalam ketegangan, sudah bisa dipastikan Anda makan tidak enak, tidur tak nyenyak, terpikir oleh Anda bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu, dan pada akhirnya terjadilah gangguan psikis, terjadilah shock mental pada diri Anda. Badan Anda yang tadinya sehat, normal-normal saja, terasa sakit-sakit. Kepala yang tadinya bagus-bagus jadi pusing, suara jadi serak, perut pun sakit, bahkan kamar mandi jadi langganan. Coba Anda lihat. Anda lihat di ruang tunggu para qari-qari'ah dalam MTQ. Maka Anda akan saksikan bahwa yang paling laku di ruang tunggu itu adalah kamar kecil. Yang paling laku kamar kecil dan minuman-minuman. Makanan-makanan tidak laku. Apalagi misalnya makanan yang ada minyaknya, makanan yang ada rasa pedasnya, tidak dilirik. Tapi kamar mandi paling laku. Itu bisa dipastikan bahwa sebenarnya mereka yang ada dalam ruangan itu sama-sama terjangkit psikis yang shock, terjangkit penyakit mental. Nah, saudara, kalau sudah begini, semakin dekat pada giliran membaca, Anda pasti semakin gugup. Dalam kondisi seperti ini, sudah boleh dipastikan bahwa suara Anda tidak akan normal. Bahwa suara Anda sudah pasti berat, bergetar, dan nafasnya jadi pendek, ngos-ngosan. Contoh, lihat saja orang yang dalam ketakutan. Anda malam-malam ketemu seorang pencuri di belakang rumah misalnya. Apakah dalam keadaan semacam itu Anda bisa menyanyi? Apakah dalam keadaan seperti itu Anda bisa berdendang dan mengaji misalnya? Sudah pasti Anda tidak bisa untuk melaksanakannya hal itu. Karena Anda dalam keadaan shock mental. Kalau sudah begini keadaannya, tamatlah riwayatnya. Rencana tinggal rencana, cita-cita tinggal cita-cita. Tetapi pada masa itu prakteknya adalah nol besar. Latihan yang selama ini Anda laksanakan hasilnya adalah nol yang sangat besar. Sekarang Anda sudah tahu bahwa gejala-gejala, kejadian-kejadian yang tadi itu memang tidak asli, tetapi hanya karena shock mental saja. Anda ingin bukti? Begini,
Tadi Anda mengaji, suaranya berat, nafasnya pendek, granat suara tidak ada, variasi lagu tidak ada. Tetapi giliran Anda sudah turun, sudah selesai membaca turun dan istirahat sebentar, tiba-tiba Anda merasakan, suaranya bagus kok. Suaranya bagus, kepala tidak pusing lagi, hati tidak dikduk lagi, tidak ada sakit perut, tidak lagi mau ke WC dan lain sebagainya. Iya toh? Nah, sekarang Anda tahu bahwa itu sebenarnya cuma gejala-gejala daripada psikis saja, gejala mental, bukan sakit yang asli. Betul kan? Dicoba lagi. Begini saudara. Untuk hal itu, di bawah ini saya agak sedikit memberikan saran-saran agar Anda dapat melaksanakan hal-hal yang dapat membangkitkan semangat, membangkitkan keberanian Anda, dan hal-hal yang dapat mengurangi rasa minder, rasa stres, dan lain sebagainya. Misalnya begini, yang harus Anda laksanakan: 1, biasakan Anda membaca, Anda tampil membaca Al-Quran di depan umum. Semakin besar forumnya, akan semakin baik hasilnya. Jangan Anda cuma latihan sendirian di rumah, di kamar Anda latihan sendirian. Itu sudah pasti Anda jadi jagoan. Itu sudah pasti Anda yang terbaik, nggak ada saingan. Sudah pasti Anda yang paling hebat, karena Anda tidak dikduk, tidak ada yang menyaksikan. Coba biasakan tampil di depan umum. Makin besar forumnya, makin baik untuk latihan mental. Yang kedua, Anda kuasai materi keilmuannya. Itu harus Anda kuasai materinya. Anda kuasai materi keilmuannya secara mantap, baik tajwidnya, qiraatnya, lagunya, pernafasannya, suara, dan lain sebagainya, sehingga Anda merasa besar hati, tidak minder, karena merasa tidak ada saingan dalam forum itu. Ingat bahwa rasa minder itu adalah biang keladi dari kerusakan Anda membaca. Yang ketiga sekarang, Anda mesti punya sparring partner, punya teman berlatih. Dan saya sarankan bahwa teman berlatih ini sebaiknya teman yang lebih bagus, teman yang karirnya lebih tinggi daripada Anda. Minimal seimbanglah. Kalau bisa ya sparring partner ini misalnya guru Anda sendiri, guru yang baik tentunya. Apa fungsinya? Fungsinya di samping untuk melatih mental Anda, juga dapat mengoreksi kekurangan yang Anda miliki untuk menjadi mitra latihan yang terbaik. Yang keempat sekarang, Anda saya kasih tahu, ada satu forum, satu arena yang nampaknya sangat kecil, tetapi forum ini sangat berwibawa bagi kita. Bahkan kadang-kadang forum semacam ini sangat merongrong mental kita untuk down. Anda tahu? Nah, misalnya saja nih, misalnya forum yang terdiri dari adik kakak kita,
adik kakak kita sendiri. Orang-orang yang tahu masa kecil kita. Orang-orang yang arif akan rahasia pribadi kita. Kemudian forum-forum yang terdiri misalnya dari istri kita, anak-anak kita, guru-guru kita, dan lebih-lebih lagi forum yang terkumpul dari kawan-kawan satu profesi, satu guru, dan lain sebagainya. Forum semacam ini sangat baik sekali untuk melatih mental kita agar mental menjadi prima. Yang kelima, kurangi hal-hal yang dapat membebani mental jiwa kita. Misalnya saja, berbagai persoalan yang menyangkut pribadi, baik dalam rumah tangga atau dengan masyarakat. Misalnya, dalam kondisi yang kurang rukun, ada persengketaan dengan anak, ada percekcokan dengan istri, dengan mertua misalnya, dengan masyarakat. Misalnya, apalagi contoh yang paling lucu misalnya, Anda punya utang sama seorang di antara dewan hakim misalnya. Nah, itu akan menjatuhkan mental Anda. Begitu Anda mau maju, mau isti'adzah, lah, yang depan itu, aduh saya punya utang banyak lagi misalnya kan. Nah, itu kelihatannya sepele, tetapi bisa menyebabkan seseorang bisa jatuh mentalnya. Ingat itu. Jangan suka bikin masalah dengan hakim. Jangan punya utang sama hakim, awas. B. Berusaha untuk memperkecil dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalamnya kita bacakan saat itu, yang kalamnya kita suarakan dengan nyaring dan lantang, agar sedikit lega perasaan kita, sehingga suara kita terasa lebih ringan tanpa beban, karena ada persesuaian antara yang dibaca dan kondisi si pembaca. Nomor 6. Niatkan beribadah kepada Allah semata. Kalau ini bisa terjadi kepada kita, insya Allah akan tercermin dalam satu penampilan dan bacaan kita itu. Suatu penampilan yang khusyuk, penampilan yang baik, dan akan terdengar suatu bacaan yang lembut, irama yang syahdu, tuk yang sangat dalam, di samping variasi-variasi lagu yang kaya serta sesuai dengan kandungan ayat yang dibaca. Yang ketujuh, konsentrasi kepada materi bacaan, konsentrasi kepada lagu, suara, dan makna yang terkandung di dalamnya. Begitulah saudara, jawaban dari pertanyaan yang kedua. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan yang merupakan jalan keluar dari pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan Anda yang bertanya dan Anda dapat melaksanakan apa yang saya sampaikan itu, dan Anda mempelajarinya dengan baik, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,
Sehingga pada akhirnya Anda tidak lagi takut dalam membaca, tidak lagi memikirkan terlalu konsentrasi apabila Anda akan tampil dalam satu MTQ atau tampil dalam satu forum yang agak baik, forum yang cukup besar, forum yang menyerap konsentrasi Anda. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Para pendengar sekalian, kita sampai kepada masalah yang ketiga. Pertanyaannya begini. Nasihat pelajaran dan saran Pak Ustadz sudah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan menurut perasaan saya, hasilnya sudah cukup maksimal. Tetapi saya sangat kecewa dan heran. Kenapa saya kalah terus dalam MTQ? Begini. Usaha yang Anda laksanakan sudah cukup baik. Ikhtiar atau usaha itu memang wajib hukumnya. Akan tetapi hasil dari suatu ikhtiar, hasil dari suatu usaha itu tidak wajib hukumnya. Meningkatnya prestasi seseorang itu memang dapat kita lihat dari bagaimana usahanya dan bagaimana latihannya. Namun demikian, meningkatnya prestasi seorang itu yang satu dengan yang lainnya tidak mesti harus sama. Hal ini tentu sangat tergantung kepada beberapa faktor yang ada. Misalnya saja, sangat tergantung kepada kualitas bahan bakunya. Jadi keberhasilan seseorang itu juga tergantung kepada kualitas bahan bakunya. Seseorang yang memiliki bakat yang lebih unggul tentu akan lebih cepat meningkat prestasinya. Apalagi kalau ditunjang dengan usaha yang sangat baik. B. Kecintaan dan hobi yang lebih dalam. Bahan baku yang ada tentu saja harus ditunjang dengan hobi, dengan kecintaan membaca Quran. Biarpun kualitas bahan bakunya sangat baik, tetapi kalau tingkat hobi dan kecintaannya pada seni baca Al-Quran ini kurang, maka prestasinya tentu akan tersendat-sendat. C. Hobi ada, kualitas bahan baku ada dan bagus,
Sekarang fasilitas latihan yang memadai, fasilitas yang mencukupi. Dengan kondisi yang demikian tentu akan lebih cepat untuk menopang dan menunjang prestasi seseorang. D. Ada dorongan dari pihak lain yang terdekat. Saudara pendengar, kemudian kekalahan yang Anda alami dalam MTQ jangan sekali-kali Anda hubungkan dengan faktor latihan yang telah maksimal Anda lakukan. Kekalahan ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya. 1. Kualitas maksimal yang Anda miliki masih di bawah kemampuan orang lain. Buat Anda sudah maksimal memang. Buat Anda udah paling gede, udah paling tinggi, rasanya udah paling hebat. Tetapi manakala Anda sendiri yang menilai. Tetapi kualitas maksimal Anda itu masih di bawah kemampuan orang lain. Biar latihan Anda siang, malam, pagi, sore terus menerus, tetap saja sampai di situ. Bahan bakunya sih sudah maksimal segitu. Kertas yang bagus biasanya akan menjelma menjadi kitab yang baik, menjadi sebuah buku ilmiah. Tetapi kertas yang jelek paling tinggi akan jadi bungkus pisang goreng. Kedua sekarang, waktu MTQ mungkin Anda salah baca tanpa terasa, atau mungkin Anda tidak memenuhi target yang ditentukan. Itu bisa terjadi. Yang ketiga, mungkin bacaan Anda tidak sesuai dengan kriteria selera Dewan Hakim. Itu bisa terjadi. Atau hakim itu sendiri yang tidak dapat mengikuti selera, aktivitas, dan perkembangan lagu yang ada di kalangan umat yang banyak. Kepada orang lain, Anda suguhkan makanan yang Anda sukai, seperti Kentucky, hamburger, dan lain sebagainya. Sedangkan tamu yang Anda suguhi tidak suka kepada itu. Tamu Anda lebih suka dengan pisang goreng dan singkong goreng. Itu sudah pasti tidak sesuai. Sulit sekali. Bagusnya suatu variasi dan komposisi lagu, suara, dialek, dan zouk itu tidak ada standarnya, tidak ada ukurannya, dan sulit untuk mengukurnya kecuali dengan perasaan. Hal ini bisa terkendali, bisa diukur hanya oleh perasaan, khususnya perasaan Dewan Hakim. Sedangkan perasaan seseorang tadi sering terganggu oleh hawa dan cuaca dari luar dirinya. Oleh karena itu, sering terjadi suatu hasil keputusan yang aneh dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Begitulah gambaran secara umum yang jelas bahwa setiap usaha akan menghasilkan sesuatu, tetapi jangan lupa di sana sini banyak kerikil-kerikil tajam yang perlu diwaspadai. Para pendengar dan para qari-qari'ah yang tercinta, sampai kita kepada masalah yang keempat,
Pertanyaannya keempat ini begini. Apakah dialek dan lagu zuk kita mesti sama dengan orang Arab? Padahal kita kan orang Indonesia. Apakah tidak sebaiknya disesuaikan saja dengan zuk, dengan lagu daerah, agar kita lebih kaya perbendaharaan lagu dan variasi-variasinya? Itulah pertanyaannya. Saudara-saudara para pendengar, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Saudi Arabia. Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang sangat tinggi kualitasnya. Kemudian Al-Quran Karim, Al-Quran yang suci itu dilengkapi dengan teknik cara membaca tersendiri yang kemudian diperindah dengan lagu dan suara yang baik. Saudara pendengar, sebagai contoh begini, huruf-huruf hijaiyah alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Huruf-huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf Arab. Tetapi manakala huruf-huruf itu sudah berada dalam mushaf Al-Quran, maka ia akan meningkat menjadi huruf-huruf Al-Quran. Dia akan dibaca tidak sesuai dengan bacaan sehari-hari. Dia punya khas, dia punya aturan, harus dibaca sesuai dengan aturan-aturan tajwid, aturan-aturan yang terkandung dalam mushaf Al-Quran itu sendiri. Misalnya saja, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tetapi dalam membaca misalnya lain. Dibaca misalnya ya, sin. Tetapi bacanya tidak ya, sin, tidak. Manakala orang membaca Al-Quran, dia harus patuh kepada aturan tajwid. Membaca tidak seperti bacaan dalam huruf Arab saja, tetapi dia harus baca sesuai dengan aturan-aturan cara membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Hamim. Mungkin dalam bahasa Arab sehari-hari Anda bisa membaca alif, lam, mim, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah termasuk dalam mushaf Al-Quran, Anda dituntut untuk membaca dengan bertajwid. Alif, lam, mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Lengkap dengan ikhfa'nya, lengkap dengan qalqalahnya, lengkap dengan madnya. Tidak sembarangan. Para pendengar sekalian, Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab diturunkan di Saudi Arabia dengan dialek bahasa Arab dan juga dengan lahjah dan zuqul Arabi dalam melakukan Al-Quran. Rasul memerintahkan kepada kita untuk menghiasi Al-Quran agar lebih bagus lagi, dengan suara yang bagus, dengan lagu yang bagus, tetapi dengan lagu dan zuqul Arab. Kata Rasul, Iqra'ul Quran bilahunil Arab. Baca Al-Quran
dengan lagu, dengan dialek Arab. Zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna as-sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Hiasi Al-Quran yang sudah sangat indah itu dengan suaramu yang bagus. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah kehebatan Al-Quran. Jadi para pendengar, bahwa kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan bahasa, dialek, dan zuk serta lagu Arab. Ya, kalau dengan lagu-lagu lain bisa saja, cuma nampaknya nggak enak, nggak selaras, nggak serasi. Saya bisa saja membaca Quran dengan lagu Sunda, saya bisa baca Quran dengan lagu Jawa misalnya. Mungkin dari segi tajwidnya tidak terlalu salah, akan tetapi dari segi zuknya, dari segi lain-lainnya kurang baik dan tidak serasi. Anda mau contoh? Dengan lagu Jawa misalnya, begini. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Nampaknya lucu sekali. Anda teliti dari segi tajwidnya mungkin tidak terlalu salah, sulit dicari kesalahannya. Tetapi dari segi lahn, dari segi dzauq itu sudah jauh sekali. Dan Rasul sudah tentu melarangnya ini. Sekarang ada yang suka baca-baca dengan lagu Sunda yang terasa nggak enak kita dengarkan. Ada yang baca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah. Itu cuma contoh, saya mohon maaf. Kayaknya main-main begitu. Itu yang Rasul larang. Al-Quran kalamullah diturunkan di Saudi Arabia, diturunkan dengan bahasa Arab yang fusha, disuruh dibaca dengan lagu, dengan dzauqul Arabi. Jadi rasanya ganjil kalau dilagu dengan lagu-lagu lain. Maaf, itu cuma contoh saja, dan pasti Anda mendengarnya tidak enak. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ulama-ulama Al-Quran mewajibkan kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim dengan cara bermusyafahah, dengan cara bertalaki, dan bertalaki itu wajib hukumnya. Bertalaki itu artinya dari mulut ke mulut. Si murid mendengarkan sendiri perkataan guru. Si murid melihat sendiri perubahan mulut gurunya. Bagaimana gurunya menyebut ba, murid bilang ba. Guru bilang jim, murid jim. Gurunya bilang ha, murid bilang ha. Dan seterusnya, sin, shin, sad, dad, ta, wa, dan lain sebagainya. Dan itu akan terus berlangsung, terus berurutan sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan beda. Sekarang banyak anak-anak muda di antara kita ini yang suka berpendapat begini. Allah, kita akan bisa mempelajari bacaan Quran itu dengan sendirinya. Sekarang kan sudah modern. Sekarang kan Al-Quran banyak dituliskan dengan huruf Latin.
Kita bisa saja mempelajari dari huruf Latin. Kenapa susah-susah cari guru? Kenapa cari guru? Dan mencari guru itu bukan hal yang mudah sekarang ini. Katanya begitu. Terpaksa mereka mempelajari huruf-huruf Al-Quran dari huruf Latin. Misalnya saja Sod dengan SH, Ghin dengan GH, Bod dengan DL, dan yang mad misalnya dengan huruf-huruf double. Banyak anak-anak sekarang membaca dengan huruf Latin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Na'udzubillah. Astagfirullah. Banyak sekarang pendapat yang mengungkapkan begitu. Apa sulitnya sih ngaji tanpa guru? Toh sudah banyak tulisan Latin. Nyatanya begitu. Saya sarankan, saya kemukakan bahwa yang bisa membaca dengan huruf Latin itu adalah orang-orang yang sudah bisa membaca dengan huruf Arab. Orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, sudah bisa membaca surah-surah Al-Quran itu, baru mereka bisa membaca dengan huruf Latin. Kalau orang yang baru belajar membaca huruf Latin, astagfirullah, itu salah menurut. Nanti dia baca dengan ya asin, ya asiin, surat Yasin. Belum lagi panjangnya, matnya bagaimana. Itu banyak kesalahan-kesalahan di antara kita sekarang itu begitu. Jadi tetap saja bahwa talaqi musyabahah itu wajib hukumnya dalam mempelajari Al-Quran. Biar gurunya huruf shin, kita bisa shin, ra, bisa ra, dan lain sebagainya. Orang kita bermusyafahah aja masih banyak kesalahan yang kita dapatkan. Kita masih bermusyafahah, kita masih bertalaki kepada ustadz, kepada guru-guru, tapi nyatanya itu pun masih banyak kesalahan yang terjadi di antara kita. Dialek-dialek daerah masih masuk dalam dialek Arabi, masih masuk dalam sebutan-sebutan huruf hijaiyah. Maaf ini. Misalnya saja ada dialek daerah yang serba tebal, huruf ba misalnya ba, jim, dal, dan lain sebagainya. Ada huruf lagi yang mereka rusak penyebutannya. Fangala, fangala, fangalu, fangalat, fangalata, fangalna, ain jadi ngain. Ada lagi daerah yang menyebutnya jadi rusak. Huruf zai jadi ya. Idza yuljilatil ardil ya. Nah, ada. Nanti Anda akan temukan juga dialek daerah yang tidak bisa menyebut huruf ta. Ta mereka sebut dengan ta. Kuntum ta'lamun, misalnya begitu. Dan masih banyak sekali, banyak yang tidak saya sebutkan, pengaruh-pengaruh dialek daerah yang mempengaruhi bahasa Al-Quran. Saudara pendengar, kalau kita sudah ikhlas untuk membaca Al-Quran, mari kita lebur dulu dialek-dialek daerah kita. Kita hanyutkan diri kita dengan dialek yang ada dalam Al-Quran, agar bacaan kita menjadi bagus, bacaan kita menjadi sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.